Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai tumbuhan dikotil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tari Oktarisya dengan NIM 2030207079 dari kelas Pendidikan Biologi 2, mata kuliah Praktik Pembelajaran Microteaching dengan dosen pengampu Qurratul Aini Magister Pendidikan. Berikut ini ada beberapa topik materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu ada definisi tumbuhan dikotil, yang kedua ada ciri tumbuhan dikotil, yang tiga ada struktur tumbuhan dikotil, yang keempat ada reproduksi tumbuhan dikotil, dan yang terakhir itu ada klasifikasi tumbuhan dikotil. Yang pertama itu definisi tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut dengan karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya, sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Hal inilah yang jadi pembeda antara tumbuhan dikotil dengan monokotil. Yang kedua itu ada ciri tumbuhan dikotil. Ciri tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil mempunyai 5 ciri. Yang pertama itu tumbuhan dikotil mempunyai akar tunggang dan berkambium. Yang kedua, bijinya mudah dibelah menjadi dua bagian. Yang ketiga, bentuk daunnya tunggal dan majemuk. Yang keempat, tulang daun ada yang menyirip dan ada juga yang menjari. Yang kelima, batang tumbuhan bercabang serta berkambium sehingga bisa tumbuh dengan cepat. 3. Struktur tumbuhan dikotil. Adapun struktur pada tumbuhan dikotil ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu struktur pada daun, struktur pada batang, dan struktur pada akar. Yang pertama itu struktur pada daun dikotil. Untuk tumbuhan dikotil, tulang daun berbentuk menjari atau menyirip dan mempunyai jaringan tiang. Stomata yang ada pada daun itu berguna sebagai organ yang paling penting untuk respirasi daun. 2. Struktur pada batang dikotil. Batang dikotil adalah batang yang dapat dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan batang berkayu. Batang dikotil bercabang dan tidak berluas. Adanya kambium pada batang dikotil membuat batang mengalami pertumbuhan yang besar. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Yang ketiga itu struktur pada akar dikotil. Akar dikotil tersusun dari jaringan-jaringan pokok seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder. Epidermis berfungsi untuk menyerap air, sedangkan korteks berfungsi untuk tempat zat-zat simpan makanan. Yang keempat itu reproduksi tumbuhan dikotil. Reproduksi tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki dua cara dalam berkembang biak, yaitu secara generatif dan vegetatif. Cara vegetatif artinya sama seperti sistem reproduksi yang digunakan tumbuhan monokotil, yaitu dengan bunga. Sementara berkembang biak secara vegetatif, tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Materi yang kelima itu klasifikasi tumbuhan dikotil. Klasifikasi tumbuhan dikotil. Berikut penggolongan tumbuhan dikotil. Yang pertama itu ada suku getah-getahan atau Euphorbiaceae. Ciri-cirinya adalah apabila dilukai, ronda tubuhnya hendak mengeluarkan getah berwarna putih. Contohnya, Manihot utilisma atau ketela pohon dan Hepea brasiliensis atau karet. Suku yang kedua itu ada suku kacang-kacangan atau Papilionaceae. Ciri-cirinya adalah mahkota bunganya berwujud kupu-kupu, buahnya polong dan sering ditemukan bintil akar. Contohnya Arachis hypogeae atau kacang tanah dan Vigna sinensis atau kacang panjang. Yang ketiga itu ada suku terong-terongan atau Solanaceae. Ciri-cirinya adalah bunganya berbentuk bintang, trompet, buah buni atau buah kotak dengan lapisan dalam berair atau berdaging. Contohnya Solanum lupercillus atau tomat, dan Capsium annum atau cabai. Yang keempat itu suku kapas-kapasan. Menurut situs IPB, ciri-ciri dari suku kapas-kapasan adalah berupa pohon atau perdu. Kelopak bunganya bersatu, mahkota bunganya 5, tersambung di bagian pangkal, sehingga bila gugur selalu bersama, tidak lurus sendiri-sendiri. Contohnya tumbuhan Malvaceae. Yang kelima itu suku jambu-jambuan atau Myrtaceae. Ciri-ciri
cirinya adalah bunganya memiliki banyak kelopak dan banyak benang sari. Contohnya jambu air, jambu bol, dan jambu biji. Baik, sekian materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.